dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah bersungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingat kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudara yang terkasih, dari ayat inilah kemudian tema ini diangkat, yaitu menghidupkan panggilan Kristus dan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, mungkin maksudnya begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau didahului dengan kata menghidupkan, itu berarti ada sesuatu yang mati, ada sesuatu yang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sedang tidak berjalan, atau saudaraku sedang tidak bertumbuh. Makanya ini tema mengatakan menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati, sesuatu yang sudah tidak bertumbuh lagi, yang saudaraku mau dihidupkan kembali. Apakah itu? Dalam tema ini dijelaskan panggilan Kristus dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benarkah bahwa panggilan Kristus itu hari-hari ini mulai mati? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat realita hari-hari ini, memang kelihatan gereja tambah banyak, memang kelihatan saudaraku di mana-mana ada KPI, ada KKR di mana-mana. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa pungkiri juga ada banyak orang yang hanya melakukan itu hanya sebagai rutinitas, bukan karena memenuhi panggilan Allah yang sesungguhnya itu. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, buktinya amin minta 2 kali baru keras. Kenapa amin? Yang pertama langsung amin memang. Amin yang kedua baru mesti keras. Betul sekali. Amin. Itu mantap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini yang perlu kita dengar baik-baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, panggilan Allah ini mesti hidupkan kembali. Petrus, sebelum saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia pulang ke rumah Bapa atau alias meninggal dunia, dia memberikan pesan ini untuk menghidupkan mereka yang waktu itu sedang mengalami model kayak kita hari-hari ini, di mana kekristenan mulai mengalami penurunan secara kualitas iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, memang betong ini ada di daerah Kristen. Betong sen bisa pungkiri bahwa kejahatan di ini kota juga besar, korupsi banyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa lain? Ya, anak-anak muda mulai hidup di dalam free sex, apalagi narkoba, apalagi mabok. Ini banyak. Ini menunjukkan bahwa panggilan lagi mati. Makanya saudara, kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang saudaraku diutus oleh Tuhan, sebagaimana Petrus mengingatkan supaya kita yang sudah mati panggilan itu mesti kembali dihidupkan. Amin. Amin.
Bersyukur kadesu tutup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ada banyak keliaran di luar jubahnya. Yang lelanak dong belum kena tangkap. Seandainya kena tangkap kasih dong doi 6 juta, ju pasti dong ju mau. Saudara yang ini yang terjadi hari-hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, saya pelayanan di LP. Saya pikir LP tambah sepi. Ternyata LP sekarang tambah rame. Padahal itu gereja mulai kas lebar. Jadi berpikirkan kalau suka selebar, orang kalau tambah sedikit berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan tak usah keluar sampai luar. Ternyata kemarin botong kebaktian di sana, saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia sampai luar. Beta bilang, manusia dong bukan tambah kurang, tambah penuh. Saudara itu menunjukkan bahwa orang Kristen panggilannya mulai hilang. Apakah mereka bukan Kristen? Oh, kalau tanya dong nama siapa? Demos, itu artinya Nikodemus. Hanya nama siapa? PU, itu berarti Petrus. Tanya dong nama siapa? Anis, itu nama Yohanes. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu dong yang ada. Ya, itu yang kena tangkap, belum yang sudah tangkap dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, katanya kita daerah Kristen. Beta omong sah, kebetulan ada Pak Polantas dong di sini. Hari Minggu dong sen pakai helm. Ini orang dong gila sting. Dong pikir hari Minggu aspal no emang kali. Saudara yang dikasih, aturan di mana yang bilang hari Minggu bebas helm? Katanya Kristen, ini Kristen yang lagi mati, yang mesti dihidupkan kembali dengan panggilan Allah. Amin. Oh, karena Alkitab bilang mesti tunduk dan taat kepada pemerintah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini yang saya mau seberangkan malam hari ini sesuai dengan ini ayat firman Allah, supaya potong jangan pikir bahwa kok ini apa tema menghidupkan panggilan Kristus. Memangnya memang ada mati, makanya mesti kasih hidup kembali. Saudara, orang mati itu kadang soal sadar bahwa dia mati. Atau saudara tahu orang mati sadar, dia kan tidak tahu. Nah, yang separuh hidup juga ada mati, marusan tahu. Mayat berjalan dong. Lihat ini ayat dulu, Efesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca ini ayat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, firman Tuhan berkata begini, ayat 1. Baca itu ayat 1 dan ayat 2. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat 2. Silakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus berkata kamu itu mati dulu. Dulu itu maksudnya kapan? Waktu orang masih hidup dalam pelanggaran-pelanggaran, waktu masih hidup di dalam dosa-dosa, itu orang mati secara iman. Terus kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalamnya, maksudnya di dalam itu pelanggaran, itu dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena ikut itu jalan dunia. Terus. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Mentaati itu penguasa kerajaan angkasa dimaksud adalah setan iblis. Terus. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, lanjut. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Paulus bilang dulu memang kami juga termasuk di sana. Orang-orang juga yang mati secara iman. Terus. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging. Dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Dan pikiran kami yang jahat. Lanjut. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Atau orang-orang yang harus masuk neraka. Yang seharusnya tidak pantas diselamatkan. Terus. Yang sama seperti mereka yang lain. Yang sama seperti mereka yang lain. Ayat ini menjadi penting. Next. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Yang dilimpahkan kepada saudara dan saya. Terus. Telah menghidupkan kita. Telah. Sama-sama bilang menghidupkan.
menghidupkan. 1, 2, 3. Tuhan yang menghidupkan. Amin. Jadi saudara, kalau saudara mau hidupkan panggilan Kristus kembali, bukan pendeta yang bisa hidupkan, hanya Tuhan Allah Yesus Kristus namanya yang bisa menghidupkan panggilan itu. Kalau saudara dengar baik-baik apa yang firman Tuhan tadi katakan, karena hanya Yesus yang bisa menghidupkan panggilan itu. Makanya Petrus juga omong hal yang sama. Kita kembali kepada ayat inti kita, 2 Petrus pasal 3, saudara lihat 2 Petrus pasal 1, lihat itu ayat ya, ayat 3, saudara perhatikan. Ayat 3, baca. 2 Petrus pasal yang Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Saudara lihat, karena kuasa ilahinya, ini identik dengan ayat yang tadi kita baca di Efesus pasal 2. Jadi kita semua ini dihidupkan kembali hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu orang Kristen kalau mau hidupkan panggilan Kristus kembali, jawabannya satu, dia mesti ingat kembali anugerah Allah yang besar di dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Saudara, yang bikin orang mati dalam saudara dikasih oleh Tuhan imannya, panggilannya adalah dosa. Ingat bahwa ini semua ini karena anugerah Allah. Kita bisa hadir hari ini, kita bisa melakukan segala sesuatu ini karena anugerah Tuhan. Anugerah yang tak lalu besar, anugerah yang dahsyat. Anugerah ini bukan main-main, anugerah ini datangnya dari Tuhan. Saudara, ayat yang tenar Yohanes 3 ayat 16. Coba baca untuk ingatkan kembali tentang anugerah Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk saudara yang berdosa, untuk saudara dan saya yang sebenarnya tak terhitung di dalam saudaraku golongan umat kepunyaan Allah. Tetapi dia rela datang menebus kita, tebus saudara dan saya dari lumpur dosa, supaya kita ini dihidupkan bersama-sama dengan dia, supaya kita tidak mati dalam dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran bersama dengan Yesus. Karena itu penting saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat anugerah Allah. Kalau saudara tidak ingat anugerah Allah, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini panggilan tidak bisa dihidupkan kembali. Hanya orang-orang yang sadar kalau saya sebenarnya orang yang tidak pantas, saya orang yang tidak layak, tetapi oleh karena anugerah Tuhan saya diselamatkan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini anugerah ini yang botong muskas ingat buat semua orang di bawah kolong langit, ya. Saudara, karena tanpa anugerah Tuhan, saya ulang lagi, ini kalimat penting. Tanpa anugerah Tuhan, botong semua ini neraka ada tunggu sama botong. Semua neraka, saudara. Tapi Tuhan kasih anugerah botong selamat. Ini bukan karena botong hebat, bukan karena botong perbuatan son ada yang baik, saudaraku. Tapi Tuhan menganugerahkan kasih-Nya kepada saudara yang tak terbatas. Bahkan waktu Anda masih berdosa, Anda masih lemah, Alkitab berkata Dia sudah menebus saudara dan saya. Baca ini ayat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Perhatikan, Roma 5 ayat 8. Baca Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Silakan. Kitab Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia anugerah itu Dia kasih buat betong. Kasih karunia-Nya yang luar biasa Dia berikan kepada kita kapan? Itu ayat bilang, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena Kristus sudah mati buat saudara dan saya. Terus, ketika kita masih berdosa. ketika kita masih berdosa, Dia, Yesus, sudah mati buat kita. Amin. Amin. Beri dulu kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mana ada orang di bawah ini kolong langit yang mau mati buat orang yang salah berat, saudara. Yang ada mau bilang bunuh ini orang yang bikin salah nih.
tapi Yesus tidak. Dia tahu Anda berdosa berat, karena itu dia datang. Dia hidupkan saudara yang mati dalam dosa itu. Oleh kematiannya di atas kayu salib, dia tanggung semuanya. Dia tidak pernah, saudaraku, menghitung-hitung. Dia memberikan nyawanya yang luar biasa itu, darahnya yang mahal, yang tak bercacat dan bernoda, dia tumpahkan di atas kayu salib supaya saudara dan saya diselamatkan oleh dia. Amin. Baca ayat 6 Efesus, Roma pasal 5 tadi, ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Kristus sudah mati buat kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi saudara, Yesus mati buat kita, ini luar biasa. Ini anugerah, ini namanya anugerah, saudaraku. Ini yang namanya anugerah. Mati buat kita orang durhaka, mati buat kita orang berdosa, mati buat kita orang yang salah ini, saudaraku. Supaya kita hidup sekarang, hidup baru di dalam Tuhan. Sonde hidup lama lain, hidup baru di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kematian, karena anugerah. Jadi kalau ada orang Kristen, saya ulang dia kas mati ulang, itu panggilan Kristus. Dia tidak bisa hidup dalam hidup yang baru. Dia tidak bisa hidup dalam kebangkitan. Dia tidak bisa hidup menyenangkan Tuhan. Tidak bisa. Orang mesti rasakan dulu hidup ini adalah anugerah Allah, baru dia bisa mengalami perubahan hidup. Lanjut Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Baca itu ayat. Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Ya, silakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah, anugerah Allah. Terus, itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Karena tadi ayat yang mengatakan Roma 5 ayat 6 dan ayat 8, kita lemah, kita berdosa, mau bikin apa dengan Tuhan? Tapi Tuhan datang mati buat kita hanya karena saudara dikasih oleh Tuhan, saudara yang orang berdosa itu. Terus, jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya orang kalau surasa anugerah Tuhan, dia tidak akan sombong, dia tidak akan berkata saya hebat, saya luar biasa, saya ini orang yang tidak perlu Tuhan. Itu orang yang belum merasakan anugerah Tuhan. Jadi dengar baik-baik mama saudara, kalau ada orang Kristen yang saudara tidak kenal Tuhan Allah, alias gereja lonceng bunyi, dia lari pitampa lain, itu orang yang belum merasakan anugerah Tuhan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang sonde pergi gereja kalau hari Minggu, ya saudaraku, kalau dia punya kios, dia tutup tahan, tapi dia di dalam rumah. Nanti orang suka luar gereja, habis baru dia bilang gereja suka luar, jadi kita buka kios sudah. Saudaraku, ini orang yang belum merasakan anugerah Tuhan. Dia pikir dia bisa kaya, dia pikir dia bisa hidup, dia bisa naik pangkat, dia bisa punya ini dan itu karena kekuatannya. Dengar baik-baik, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Makanya saya ulang, dengar baik-baik, rasakan dulu anugerah Allah. Kalau tidak rasakan anugerah Tuhan, kita tidak akan bisa hidupkan ini panggilan Kristus dalam kita hidup. Orang setiap pribadi mesti tahu bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Next, masih baca itu ayat Efesus 2, lanjut. Karena kita ini buatan Allah. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Oleh Yesus Kristus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Jadi kenapa saya buat baik? Bukan untuk selamat, tapi karena saya sudah selamat, saya sudah terima anugerah Tuhan, saya sudah dihidupkan, maka saya buat baik. Amin. Amin. Mesti ingat itu. Kenapa saya pergi gereja? Bukan supaya saya selamat, tapi karena saya sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, maka saya pergi gereja. Saudara, ini ayat bilang begitu. Itu ayat tadi jelas. Saudara, kenapa saya tinggalkan mabok? Bukan karena saya mau masuk surga, tapi karena saya terima anugerah Allah, saya diselamatkan, maka saya tinggalkan mabok. Amin. Amin. Ya, saudaraku, ini penting buat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Itulah bedanya saudara yang memperoleh anugerah Tuhan. Ya, ini orang yang
sadar tentang anugerah Tuhan. Saudara, ini malam saya kasih contoh sederhana. Kalau ini malam saya berdiri di sini, lalu saya pegang uang 100 triliun rupiah. Ini misalnya 100 triliun rupiah. Lalu saya bilang begini, Bapak Leri, datang kok saya kasih ini uang 100 triliun semua buat Bapak. Kira-kira Bapak Leri bilang apa? Bapak tak usah buat orang lain, saya. Begitu kok? Atau Bapak Leri bilang, siap, beta terima dengan setulus hati. Saudaraku, kenapa? Karena ini bukan uang sedikit. Kalau beta tawar 50 rupiah, mangkali Bapak Leri akan bilang begini, Pak Eben tuh doi buang di mana kok orang sana akan pilih jo. Tapi yang saya tawarkan bukan main-main, 100 triliun rupiah. Tapi saya mau pesan buat saudara, dengar baik-baik. Darah Yesus tidak terhitung hanya 100 triliun rupiah. Tak ternilai lebih tinggi harganya dari emas, perak. Itu ayat Alkitab katakan. Luar biasa mahal. Tapi itu darah yang dicurahkan buat saudara dan saya, supaya kita beroleh anugerah Allah, supaya kita diselamatkan oleh Dia dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Itu. Kalau potong son rasa itu anugerah Tuhan. Ini orang paling bodoh minta ampun di ini dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan main gila Tuhan kasih potong, ini bukan main gila punya. Darah yang mahal. Nah, ayat baca sah. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Mari coba kita lihat ayat 1 Petrus pasal 1. Kontekstualnya masih dalam suratan Petrus. Saudara lihat, perhatikan. Lihat 1 Petrus 1 ayat 18 19, baca. Sebab kamu tahu bahwa terus bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu, hidupmu yang sia-sia itu, terus yang kamu warisi dari nenek moyang yang itu, kita warisi dari kita pun keturunan nenek moyang yang pelaku kejahatan semua, terus bukan dengan barang yang fana, terus bukan pula dengan perak atau emas, tapi melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal, dengar baik, darah yang mahal, terus yaitu darah Kristus, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan, terus yang sama seperti darah anak itu domba. darah sama ke darah anak yang anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Amin. 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 Makanya ulang lain. Botong mesti rasakan tuh anugerah Tuhan baru botong bisa hidupkan tuh panggilan Allah dalam ini hidup. Kalau sonde sonakan pernah, ulang lain. Sonakan pernah. Lu mau ajak kiri kanan ada orang yang merasakan anugerah Tuhan. Ini orang akan bakincang minta ampun punya. Saudaraku, lu bilang ajak Figareja, oh dia pun kaki barat. Tapi coba ajak dia pergi pesta. Ini ada dia bilang pesta di mana? Dia pun kaki bagatal minta ampun punya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ajak dia PKPI model kayak begini, oh dia bilang nanti sa. Tapi coba ajak dia PKD, oh dia cepat itu, yang belum merasakan anugerah Tuhan. Itu orang belum merasakan anugerah Allah. Dia pun kaki barat mau datang di Tuhan Allah. Tapi orang yang rasakan anugerah Allah, sekali lagi dia akan hidupkan itu panggilan. Karena dia rasa hidup ini kalau bukan anugerah Tuhan tidak ada artinya. Berikan kemuliaan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Saya ini mantan juga, mantan pemain lama juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dulu belum merasakan anugerah Tuhan. Saudara beta besar di Atambua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di itu gereja itu dekat dengan pasar lama. Nah saudara, pasar lama dan pasar baru, pokoknya dia batagai. Pokoknya lewat itu mesti lewat pasar lama, lalu kalau lewat lagi sedikit masuk pasar baru. Nah saudara, ini kalau hari Minggu tuh pasar Atambua paling ramai pada waktu zamannya beta, tahun sekitar 97-98. Saudara dikasih oleh waktu itu beta SMA. Itu akan mengganggu sekali untuk beta pi ibadah. Karena bagi beta panggilan main judi di pasar baru itu lebih besar.
saudara. Ada main judi di sana, saudaraku, ada akrobat yang tipu-tipu orang, ya saudara dikasih oleh Tuhan, bilang bala orang itu sambung ulang. Oh itu beta pun kaki-kaki paling gak makar di situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Padahal itu hari Minggu itu. Memang setan juga kerja luar biasa kalau hari Minggu itu. Dia tahu anak-anak Tuhan mau pergi ibadah, dia pikir supaya saudara yang dikasih oleh Tuhan kita jadi pergi ibadah. Nah itu hari memang beta belum merasakan anugerah Tuhan dalam hidup. Kristen sudah, tapi anugerah Tuhan belum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belum. Ya, saudara, maka beta itu hari, saudaraku, memang itu beta hari sial. Dan bukan hanya hari sial, tapi hari keberuntungan. Hari sial sekaligus hari keberuntungan. Sialnya adalah, saudaraku, secara duniawi. Karena hari itu saya jalan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, main judi, bawa uang. Waktu itu saya bawa uang 150.000 rupiah. Uang dari orang tua, kirim dari Timor Leste sana. Orang tua kerja minta ampun anak ke sekolah di Atambua, lalu anak foya-foya dan pemain judi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai di pasar apa yang terjadi? Ternyata beta kalah maya, saudaraku. Maka beta pundoi habis sisa 50.000 rupiah hari itu. Saudaraku, beta pikir karena ini uang 100 bisa kembali lah. Nah ini 1 bulan pundoi ini 150. Siapa mau kirim ke beta lain? Saudara yang terkasih, maka bepung otak setan mulai bermain. Saudara, itu setan alor mulai bekerja. Saudara, maka setan alor bilang begini, kalau tipu-tipu sedikit nak kenapa? Maka saudara, waktu itu orang ada jual imitasi. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya beli imitasi 50.000 dengan harga 10.000 satu. Maka saya dapat 5 imitasi semua. Lalu setan alor itu bilang sama saya, bilang begini, Ebenezer, sekarang lu lihat tuh yang turun dari beton bestama dong, yang buta-buta kenobrong tuh. Lu pikir lu mulai feosan dong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tak usah mahal-mahal, lu beli dan 10, lu jual kembali dan 51 lumayan. Maka beta mulai dan bawa 5 emas. Saudara yang dikasih oleh emas palsu, imitasi semua. Ya, beta mulai jalan satu, beta mulai lihat muka bodoh mana. Ya, saudara mulai lihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oh datang satu, beta mulai pi. Beta sorong, saudara yang dikasih oleh Tuhan, beta mulai bilang, mama ini asli. Asli. Beta baru pulang dari Malaysia. Mam tujuh, oh mere dulu. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Lalu beta tipu 1, dapat 50.000. 2, saudaraku dapat. Maka karena beta sudah dapat 100, beta beli tambah lagi. Saudara, itu banyak itu hari. Jadi saudara, saya mulai keliling. Maka saya jual itu hari saya sudah dapat sekitar 300.000. Beta bilang modal sukembali, pokok sukembali, tambah bunga lagi. Saudaraku, maka setan bikin tambah tergiur. Saudara, saya salah lihat orang. Waktu satu makan sirip pinang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pakai kain. Beta pikir ini pasti target yang tepat. Ternyata waktu ternyata orang pintar juga. Begitu bepi sorong dia bilang, oh begitu kok abe, begitu, oh, mari. Dia pegang bepun tangan bye-bye, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu dia bawa beta menuju di kantor polisi. Saudaraku, beta lihat ini kayaknya ini dekat pos polisi nih. Beta bilang, bapak saya jadi beli kok. Sudah adik, sampai di situ baru kita beratur. Oh puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sampai di situ beta lihat ini kantor polisi. Maka saudara, saya bilang, ini aku tidak mau masuk penjara bodoh-bodoh. Sebelum saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kena tangkap. Maka saya, saudaraku, angkat kaki saya dan saya tendang bab tua. Begitu saya tendang dia, saudaraku, lalu kemudian dia langsung lepas saya pun tangan, dia teriak bilang, saya lari langsung dia teriak, woi penipu satu ada di sini. Saya, saudaraku, lompat naik di atas otok, kabur 3 bulan tidak injak pasar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya bilang itu keberuntungan. Kenapa? Karena 3 bulan itu, saudaraku, saya tidak pergi kemana-mana, hanya sekolah, pulang kos, sekolah kos. Takut, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya ketakutan minta ampun. Dan di saat ketakutan itulah saya mulai tahu bahwa ada Tuhan yang bisa memberikan penghiburan buat saya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya karena Tuhan saja, hanya karena anugerah Allah saja, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tidak, ini hidup ini berat. Tadi malam beta khotbah di SMA 1, beta bilang beta SMA paling tercepat di SMA 1. Kenapa? Karena masuk 2,5 bulan kabur dari SMA 1. Orang sekolah 3 tahun, beta anak 2,5 bulan kabur, saudaraku. Karena apa? Hidup son betul, son merasakan anugerah Tuhan. Tapi hari ini dengar baik, kalau kita merasakan anugerah Tuhan, kita akan tahu hidup ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik. Itu penting Bapak Mama, saudara. Makanya hari ini saya pesan buat kita semua, tak usah repot-repot, rasakan dulu anugerah Allah. Kalau Anda belum merasakan anugerah Tuhan, mau Kristen mau adalah apapun, Anda akan jadi Kristen KTP. Kristen KTP. Saudara, orang Kristen yang tidak merasakan bahwa hidup ini karena anugerah Allah, saya ulang lagi, dia akan jadi Kristen, tapi Kristen KTP yang siap masuk neraka. Bacain ayat Matius 23 ayat 15. Baca Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah. Saudara lihat, orang-orang munafik dong, ya. Ini ahli Taurat, orang Farisi, ahli kitab suci. Tapi Alkitab bilang ini orang munafik semua. Yang mulai saudara dikasih oleh Tuhan, dicari jiwa, ternyata apa yang terjadi? Next. Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Jadi dong bahwa orang masuk di gereja menjadi penganut agama Yahudi, tapi saudara bukan menjadi penganut surga, bukan. Hanya agama Yahudi saja, tapi ujungnya neraka. Itu ayat yang bilang. Terus. Dan sesudah ia bertobat, maksudnya jadi penganut agama. Bertobat bukan bertobat berubah dari hidup lama, bukan. Tapi hanya jadi penganut agama. Terus. kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini firman Allah itu. Jadi ada orang yang hanya pigareja, tapi ujungnya nanti masuk neraka. Itu yang munafik dong, yang sone mau terbuka dengan Tuhan Allah, yang tutup sembunyi dosa, yang sone mau jujur dengan Tuhan Allah, semua akan ada di neraka. Alkitab yang ngomong. Bahkan yang berseru Tuhan pun bisa masuk neraka. Nah, Matius 7 ayat 21, baca. Matius 7 ayat 21. Baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ya, Tuhan, Tuhan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendakku. Ayat berikut 22, baca. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, banyak orang akan datang berteriak, Tuhan, Tuhan. Terus, bukankah kami bernubuat demi namamu, bikin mujizat nubuat pakai nama Tuhan. Terus, dan mengusir setan demi namamu, terus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi apa yang terjadi ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada Nanti mereka, Tuhan akan berterus terang kepada mereka. Terus, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah kenal kamu semua. Siapa kamu ini? Saya tidak kenal. Mungkin ada yang datang bilang, Bapak, beta Yohanes. Ilusan kenal beta Yohanes besok tahu. Terus lanjut. Enyalah daripadaku kamu sekalian kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengar baik-baik orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kalau saudara tidak merasakan anugerah Tuhan, hanya panggil Tuhan, tapi lakukan kejahatan terus, munafik, sembunyi kuku, maka saudara terkasih satu saat Tuhan bongkar semua. Pada waktu hari kedatangan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan semua telanjang, terbuka. Makanya ini hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan tadi malam, sudah malam di tempat ini, dengar baik-baik, hidupkan itu panggilan sudah. Pulang tuh renungkan anugerah Tuhan dalam ini hidup. Renungkan anugerah Tuhan. Kalau saudara renungkan anugerah Tuhan, repot berat. Saudara, anugerah Tuhan itu terlalu dahsyat dalam ini hidup. Jadi kalau orang sudah sadar bahwa ini hidup ini karena anugerah Allah, saya ulang, sampai kapanpun dia tidak akan menghidupkan itu panggilan Kristus dalam hidup. Hanya Kristen rutinitas, ya, hanya Kristen rutinitas. Makanya saya sampaikan ini malam,
ingat baik-baik, kita semua diselamatkan karena anugerah Allah. Jadi mau buruk, mau jelek, mau ancur dosa bikin karmana pun jangan takut, datang ke Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah son pernah bilang geli dan orang, son pernah. Lu datang sah, yang penting lu mau terima anugerah Allah, dia siap terima engkau apa adanya. Dia siap menebus engkau dengan darahnya yang mahal itu. Amin. Beri dulu kemuliaan yang terbaiklah bagi Tuhan Yesus. Ini ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Baca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ya. maka Ia adalah setia dan adil, Ya. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ya, saudara, sederhana sekali. Datang mengaku dosa, selesai, dia ampuni kita, dia sucikan kita, itu namanya anugerah. Saudara, itu yang namanya anugerah. Dia datang, dia sucikan, mengaku, Tuhan saya berdosa. Mengaku, dosa apa? Mengaku. Dia selesaikan, beres, sudah terima anugerah yang baru, sudah terima kehidupan yang baru, sudah hidup dalam dia, dan dia akan melakukan yang terbaik buat saudara. Itu penting. Kalau tidak, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin bisa. Makanya saya ulangi sekali lagi, ingat baik-baik, kalau saudara mau hidupkan panggilan Kristus dalam hidup ini, anugerah Allah menjadi kunci. Sama-sama katakan anugerah Tuhan menjadi kunci. 1, 2, 3. Anugerah Tuhan menjadi kunci. Bilang samping kiri kanan, ternyata kita ada hari ini karena anugerah. Amin. Amin. Saudara, karena anugerah itulah kita akan buat baik. Lihat ini ayat yang kedua. Saudara, kita kembali kepada 2 Petrus 3. Orang yang mau menghidupkan panggilan Tuhan setelah dia tahu ada anugerah Tuhan yang besar, apa yang akan terjadi? Mari kita kembali kepada Alkitab kita, 2 Petrus pasal yang kedua. Lihat ini ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau baca firman Tuhan ini buat kita. Pasal yang pertama, ayat 3. Lihat, saya baca di ayat berikutnya. Tadi kita sudah membahas sampai di ayat yang ketiga, ayat 4 sekarang. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kebajikan, menambah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Perhatikan ini ayat firman Tuhan, saudara. Mulai dari ayat yang kelima, firman Tuhan berkata harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi orang kalau sudah terima anugerah Tuhan, dia akan berusaha untuk menambahkan imannya itu kebajikan. Dia kebajikan tambah lagi, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, pengetahuan penguasaan diri ketekunan kesalehan, sampai kasih kepada saudara-saudaranya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kita sudah Kristen sekian tahun, tapi kita tidak menambahkan sesuatu pada iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, perlu dipertanyakan. Saudara, perlu dipertanyakan, orang ini sedang hidup dalam panggilan Kristus atau sedang hidup mematikan panggilan Kristus. Karena orang yang hidup dalam panggilan Kristus, dari hari ke hari dia akan naik tangga yang satu ke tangga yang lain. Dia akan next level, dia akan terus meningkat, bukan stagnan, bukan bayi terus, bukan kanak-kanak terus. Dari hari ke hari tambah luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. 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 Saudara, saya kasih ibaratnya begini. 1 tahun pertama waktu menerima anugerah Tuhan, misalnya ini orang tukang emosi berat, saudara, emosi berat, pokoknya sedikit-sedikit falungku orang, sedikit-sedikit pukul orang, sedikit-sedikit ancam orang. Tapi kalau dia sudah 2-3 tahun terima anugerah Tuhan, seharusnya terjadi perubahan. Tapi perubahannya mungkin tidak signifikan atau satu kali sekaligus, saudara. Tadinya kalau orang ganggu dia langsung fight, sekarang saudara beda. Begitu orang ganggu dia, emosi masih ada, tapi tidak pukul, dia cuma begini. Ada peningkatan tidak?
Ada. Tadinya pak, sekarang cuma ada peningkatan. 5 tahun kemudian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam iman, hidup dalam Tuhan, di gereja dengar firman terus menerus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 5 tahun kemudian bukan lagi, tidak lagi, saudara. Emosi masih ada, tapi tangan tidak kepala lagi. Dia cuma, itu masih marah tuh, masih emosi, tapi dia sudah mulai berubah. Tadi saudara lihat, waktu tahun pertama genggam tangan. Tahun berikut mulai tarik, saudara. Tahun berikut lagi, kalau Tuhan masih saudara dikasih oleh Tuhan, perkenankan dia ada, mendengarkan kebenaran, tambah hari, tambah lebih baik lagi, saudara. Tadinya sebegini, sekarang waktu marah, emosi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak lagi marah, tapi dia cuma senyum saja. Ada peningkatan tidak? Ada. 20 tahun jadi Kristen, tadi cuma senyum-senyum, tapi sekarang tidak lagi senyum-senyum. Langsung datang dan bilang, terima kasih. Sekalipun engkau marah-marah dengan saya, aku akan tetap baik dengan engkau. Itu dulu baru orang Kristen yang namanya hidupkan panggilan Tuhan. Amin. 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 Tapi ada kita Kristen sudah sampai nenek-nenek dan bayi-bayi. Emosi tidak tahu habis-habis. Darah naik terus. Tensi tidak pernah turun, naik terus. Saudara, wah itu Kristen model Karmana. Ya. 10 tahun kenal Tuhan, masih tetap bilang, lu siapa? Lu siapa? Siapa? Beta. Lu Kristen KTP, model kayak begini. Orang tuh mesti mengalami perubahan. Dia tambahkan imannya kebajikan, kemurahan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Itu baru orang Kristen. Amin. Amin. Saudara, 10 tahun jadi Kristen, tukang mabok laru terus. Itu Kristen apa itu? Saudara dikasih oleh Tuhan. Ada Kristen begitu. Bahkan Kristen mabok laru tahu berhenti. Dengar khotbah tidak bilang ada ayat tentang mabok. Mari kita tunjukkan ayat mabok dulu. Yesaya 5. Saya tunjukkan ayat tukang mabok dong. Yesaya 5. Pasal 5 ayat yang ke-11. Baca. Yesaya 5 ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab bilang lu celaka. Orang pagi-pagi bangun cari kopi, lu cari sopi. Itu celaka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin saya di bengkel, ada satu orang bawa motor, dia bilang begini, ini motor nih gara-gara orang tukang minum, akhirnya gak ada buang di motor. Jadi minum, susah tahu diri, doi su habis gak ada buang motor dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang yang belum, saudaraku, hidup dalam panggilan Allah. Dia pun panggilan masih mati. Kalau orang yang hidup dalam panggilan Allah, dengar firman, bertobat, tinggalkan yang lama, datang kepada yang baru. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Orang kalau sumabok, bukan hanya saudara dikasih oleh Tuhan cari anggur. Lihat di ayat 20. Dengar baik-baik tukang mabok dong. Dengar ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Kalau orang semabok itu jahat, dia bilang baik. Dengar baik-baik. Jahat dia bilang baik. Makanya saudara dengar, tukang mabok dong. Kalau dia semabok dia mulai berdiri. Siapa jangan. Padahal contoh jari jatuh. Siapa jago apa? Kejahatan dia bilang baik. Saudara, apalah itu ayat bilang? Terus. Dan kebaikan itu jahat. Kebaikan dia bilang jahat. Alkitab ngomong, orang kalau semabok jahat dia bilang baik, baik dia bilang jahat. Ini buta huruf dong. Baca ayat lagi. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis. Itu larangan, itu satu jalur apa? Sabar. Pahit. Aturan istegakan deh. Sudah.
Baca lanjut. Yang mengubah kegelapan menjadi terang Kegelapan jadi terang, dan terang menjadi kegelapan. terang menjadi gelap, Yang mengubah pahit menjadi manis pahit menjadi manis, dan manis menjadi manis menjadi pahit. Orang tukang mabak dong begitu. Dong lampu ada menyala terang-terang. Dong bilang, kenapa kok lampu menyala? Mama, pulsa habis. Bapak tadi kasih uang pulsa itu kalau mama jam menyadar dalam, mama bilang, uang pulsa lu cek lalu semua itu apa? Saudara dikasih oleh Tuhan. Ayat Alkitab bilang, manis dibilang pahit, pahit dibilang manis. Saudara, orang kalau minum laru, lihat itu laru ini rasa son enak, bapak, son enak, saudara. Tapi coba saudara lihat, dia minum, dia bicara minum, nggak habis minum dia. Coba lu tanya dia, manis kok pahit? Manis, manis, manis. Manis apa? Kalau manis mungkin lu. Memang orang tukang mabok dong. Ini memang saudara. Alkitab membeta kalau baca ayat betul-betul memang Alkitab betul-betul firman Allah. Tahu sampai akar-akarnya. Saudara. Terus ayat 22, belum habis ayat 22. Celakalah mereka yang jago minum. Celaka yang jago minum, celaka. Jadi kalau bilang jago minum, ada yang bilang begini, kalau celakain begini betason mabok. Habis dia mabok baru dia bilang, anak timur tidak mandi 3 hari, ditabrak oto tampias, beta berdiri. Coba aku beta yang tabrak san lu. Saudara yang dikasih oleh celaka orang yang menyebut dirinya jago minum. Terus apa lagi? Dan juara dalam mencampur minuman. Juara campur minuman keras. Orang juara itu pertandingan sepak bola, lu juara campur minuman keras. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu celaka. Saudara ingat baik-baik. Makanya ini firman Allah, jangan lupa. Kalau mau hidupkan panggilan Allah, mesti tambah itu iman dan kebajikan, penguasaan diri, kesalehan. Tambah hari mesti berubah. Kekristenan itu mesti tambah hari tambah lebih baik. Siapa yang bilang potong sempurna? Sote. Tapi sekali lagi, orang Kristen itu mau mengalami perubahan, itu Kristen. Saudara yang terkasih, alami anugerah Allah. Itu baru namanya orang-orang yang menghidupkan panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingat baik-baik itu. Jadi jangan sampai kita Kristen ini tapi bikin malu. Karena saya ulang lagi, kita tidak lakukan apa yang panggilan Kristus nyatakan buat kita. Padahal Tuhan panggil kita bukan hidup dalam kegelapan, supaya hidup dalam terang untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Baca ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Baca itu ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, terus supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu Alkitab katakan dia panggil kita, dia hidupkan panggilan Allah, bukan supaya kita tinggal dalam kegelapan, tapi supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, memuliakan Tuhan. Terus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. itu dia panggil kita keluar dari kegelapan. Jangan mau dalam kegelapan terus. Satu ayat 1 Petrus 4 1 Tesalonika 4 ayat 7. Baca 1 Tesalonika 4 ayat 7. Lihat ini ayat 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang salah, Allah panggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, bukan untuk melakukan apa yang cemar, Alkitab bilang, tapi melainkan apa yang kudus. melainkan apa yang kudus. Apa yang kudus itu yang Tuhan panggil kita, Bapak Mama Saudara. Ya, jadi karena itu hari ini dengar baik-baik. Itu orang yang menghidupkan panggilan Allah. Dia segera tambahkan iman dan kebajikan, kemurahan, pengetahuan akan Allah. Tambah hari tambah lebih baik. Itu orang Kristen, saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu ingat, tinggalkan tuh kejahatan sudah. Mari hidup dalam kebenaran, lakukan apa yang Tuhan kehendaki.
supaya panggilan itu hidup kembali. Ini tema besar Hagios. Tema besar, saudara pendidikan oleh Tuhan yang diangkat. Tinggalkan, Tuhan mau kita hidup baru sudah. Hidup dalam Tuhan. Hidup ini tak lalu sebentar, sonde lama. Saudara pendidikan oleh Tuhan. Botong son tahu kan botong pun hidup ini sampai kapan? Botong son tahu. Lebih baik botong terima panggilan yang pertama dahulu. Karena mau tidak mau ada panggilan yang kedua. Saudaraku, ada panggilan yang kedua. Panggilan yang pertama, saudara bisa sone menyaut. Tapi kalau panggilan kedua lu son menyaut, kalau waktu su panggil lu nau. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Makanya dari beta pesan bye-bye. Sebelum itu panggilan kedua datang, lebih baik potong tambahkan sudah. Ini anugerah Tuhan besar buat potong. Semua kita, seulang yang sudah diselamatkan, berjalanlah dalam kebenaran itu. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh. Tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan. Kita kembali kepada ayat inti kita. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke berikutnya, ayat 6. Saya bacakan. Ayat yang ke-8. Saudara lihat, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau orang sonde menambahkan imannya, kebajikan, kemurahan, penguasaan diri, pengetahuan akan Allah, saudara, setan bikin dia buta. Sehingga Injil dia akan lihat dia pun kuasa itu. Baca itu 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Lihat ini ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, terus maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Maka itu Injil tertutup buat orang-orang yang siap masuk neraka. Kenapa? Ayat 4 baca. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Itu orang dong botong khotbah, botong sampaikan kebenaran, son mau dengar, dong son mau percaya. Terus yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Oh, ilah-ilah zaman ini butakan dia pemikiran. Dia bilang omong mabok apa, mabok enak itu ilah zaman butakan lu pemikiran. Botong ngomong bilang jangan salingkuh. Dia bilang salingkuh enak mah, istri satu sudah enak, 2, 3 baru enak. Lu mati dan itu loh. Terus sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Itu buat potong lihat cahaya Injil Bapak Mama Saudara. Makanya Alkitab ngomong tuh terus terang, son pernah tutup supaya potong tabuka semua, supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Semuanya akan menikmati kerajaan sorga. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau. Jadi saya ulang, ini kebenaran supaya Injil jangan tertutup. Dengar firman itu mulai respon bye-bye. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak maka kita akan binasa. Hari-hari ini kita syukuri karena di mana-mana Injil terus diberitakan. KPI, KKR di mana-mana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ada maksud Tuhan. Karena Alkitab berkata kalau Injil diberitakan sampai ke ujung dunia, artinya Tuhan Yesus sudah mau datang kembali. Tidak lama lagi dia sudah datang. Karena itu saudara, jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang ada. Selagi Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan, mari berikan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mau melibatkan diri kita di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Karena kemah kita sebentar lagi akan dibongkar. Karena itu malam ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 hal penting ini tidak boleh dilupakan untuk menghidupkan panggilan Allah, panggilan Kristus dalam hidup kita. Saya ulang, jangan lupa anugerah Allah. Itu poin penting yang tidak boleh dilupakan oleh semua kita orang-orang percaya. Waktu kita lupa anugerah Allah, kita akan melenceng keluar. Waktu kita lupa anugerah Tuhan, kita akan keluar dari rel kebenaran. Tapi kalau saudara hidup dalam sungguh-sungguh tahu hidup ini adalah anugerah, saudara akan berjalan dalam kebenaran. Yang kedua,
Jangan lupa, saudara terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik bahwa setiap hari tambahkan imanmu dengan kebajikan, tambahkan imanmu dengan pengetahuan akan Allah, tambahkan imanmu dengan saudaraku penguasaan diri, kesalehan hidup, takut akan Tuhan. Karena untuk itu Tuhan panggil kita. Dia tidak panggil kita untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus di mata Tuhan. Amin. Terakhir, mari kita kembali kepada ayat inti kita. Saudaraku, 2 Petrus pasal yang pertama. Saya mau tutup dengan bagian ini. Firman Tuhan berkata, ayat 11. Demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudara, yang ketiga, kalau kita menghidupkan panggilan itu, maka tidak ada kata mudah-mudahan bagi saudara untuk selamat. Selamat itu pasti, karena anugerah Tuhan kita sudah menghidupkan kembali, dan di dalam Kristus itu ayat mengatakan kita pasti diselamatkan. Mati hari ini, mati besok, mati lusa sama saja. Karena kalau kita hidup dalam Tuhan, sorga sudah menjadi bagian hidup kita. Itu jaminan firman Allah buat setiap orang-orang Kristen. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu di akhir khotbah saya ini, saudara terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Jangan sampai Anda keluar dari jalur kebenaran. Hari-hari ini godaan tambah banyak. Hari-hari ini sudah dikasih oleh Tuhan, pengejek Alkitab katakan bermunculan di mana-mana. Alkitab mengatakan, saudaraku, akan terjadi banyak sekali tantangan ujian di akhir zaman. Tapi orang-orang Kristen yang hidup dalam anugerah Tuhan, pertahankan hidup kekristenanmu dengan sungguh-sungguh, berjalan dalam kebenaran, jadi saksi, jadi terang Tuhan di mana saja kita pergi dan berada, supaya Kristus Yesus dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Amin. Tuhan berkati kita semua dengan kebenaran. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita berikan kemuliaan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Sama-sama dengan saya ya. Semua sama-sama dengan saya. Sama-sama katakan, saya hidup dalam panggilan Kristus. 1, 2, 3. Lebih kencanglah. 1, 2, 3. Sama-sama katakan, itu semua karena anugerah Tuhan. 1, 2, 3. Sama-sama katakan dengan saya mau tambahkan iman saya. 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Kita bangkit berdiri semua di hadirat Allah. Kita bangkit berdiri semua di hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa buat kami. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Pujian ini kita naikkan. Tuhan Yesus luar biasa. Kita dengarkan suara Tuhan. Dia panggil setiap saudara. Ayo datang kepadanya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Kami mendengarkan panggilan-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus.
Haleluya, haleluya Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini ketika kita